Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 9 yang solih dan solihah di mana saja kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab ke-9 tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah. Semoga diberikan kelancaran hingga akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita lihat peta konsep pada bab ini, yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Pertama, memahami sifat santun, memahami dalil nakli tentang sifat santun, contoh sifat santun, dan manfaat sifat santun. Kemudian memahami sifat malu, memahami dalil nakli tentang sifat malu, contoh sifat malu, dan manfaat sifat malu. Nah, materi ini yang sifat santun dan sifat malu ini kita nanti akan pelajari hingga paham, kemudian kita pahami bersama. Yang terpenting adalah dilakukan dan dibiasakan, maka nanti kita akan timbul sikap mulia yang bisa kita laksanakan, yaitu membiasakan tata krama, santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari, bertata krama dalam pergaulan di mana saja dan kapan saja, santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang, dan malu berbuat maksiat dan semangat berbuah kebaikan. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian tata krama dengan benar, menyebutkan dalil nakli, dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang tata krama dengan benar, menyajikan contoh perilaku tata krama atau etika dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, serta menjelaskan hikmah perilaku tata krama dengan benar. Anak-anak sekalian, kalian sudah tahu belum apa itu tata krama? Baiklah, mari kita pelajari. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat agar terjalin hubungan baik, harmonis, dan tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tata krama itu adalah sebuah aturan yang berlaku dalam sebuah lingkup masyarakat. Nah, tujuannya apa? Kita bertata krama agar hubungan kita antar masyarakat atau antar individu itu bisa baik, bisa harmonis, bisa tentram, nyaman dalam kehidupan tersebut. Selanjutnya, dengan adanya tata krama, orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua. Demikian sebaliknya, orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda. Rasa saling menghargai dan menyayangi tersebut kemudian tercermin dalam perilaku, penampilan, dan perkataan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika kita bertata krama kepada orang yang lebih tua, maka kita akan mudah dihargai, kita akan mudah dihormati oleh mereka. Nah, rasa hormat, rasa menghargai itu kemudian kita harus cerminkan, kita harus terapkan dalam perilaku kita, dalam penampilan kita, dalam perkataan kita, nah, sehari-hari seperti itu. Kemudian dalil nakli tentang tata krama, sebuah hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, qala ibnu syarhi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaisa minni, rawahu Abu Dawud. Yang artinya, Ibnu Syarah berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda,
siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Anak-anak, istilah lain dari tata krama yaitu etika. Jadi etika itu sama dengan tata krama, yaitu aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama. Tata krama atau etika dapat diterapkan pada berbagai tempat dan situasi, seperti dalam bergaul di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan di media sosial. Jadi yang namanya tata krama ini sangat penting. Jadi kalau orang tidak punya tata krama, pasti orang tersebut tidak akan pernah dihormati ataupun dihargai di masyarakat. Maka dimanapun kita berada, di situasi apapun, maka kita harus bertata krama atau beretika. Di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, bahkan yang terpenting di media sosial. Kemudian tata krama dalam berkomunikasi lisan. Dalam berhubungan dengan orang lain hampir pasti melibatkan komunikasi lisan, baik bertatap muka langsung maupun menggunakan alat komunikasi. Cara berkomunikasi lisan dapat menjadi cerminan kepribadian seseorang. Tata krama dalam komunikasi lisan juga dapat memengaruhi suasana pergaulan. Nah, ini salah satu macam-macam tata krama. Ya, tata krama berkomunikasi secara lisan atau verbal, bisa langsung secara tatap muka ataupun melalui alat komunikasi. Jadi kalau kita komunikasi lisannya baik, maka otomatis kepribadian kita juga baik. Kemudian contoh tata krama dalam berkomunikasi lisan: menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Pandangan agak menunduk dan volume suara direndahkan jika bicara kepada yang lebih tua. Tidak boleh memosisikan diri lebih tinggi, memperhatikan dengan sopan kepada lawan bicara. Menjadi pendengar yang baik, tidak memotong pembicaraan. Tidak bicara sambil berkacak pinggang atau menunjuk-nunjuk arah lawan bicara. Ketika posisi bertiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh salah satu dari mereka dan tidak boleh berbisik-bisik berdua sehingga tidak memperdulikan yang lain. Menghindari bergurau yang berlebih dan tertawa terbahak-bahak. Ketika mulai bicara dengan alat komunikasi, maka ucapkanlah salam terlebih dahulu, kemudian kenalkan diri dan pastikan lawan bicara adalah yang kita maksud, dan ketika pembicaraan akan berakhir maka ucapkan terima kasih, tutup pembicaraan dengan mengucapkan salam. Itulah tata krama kita dalam berkomunikasi lisan, baik secara langsung maupun lewat komunikasi HP. Kemudian tata krama berkomunikasi di medsos. Berkomunikasi di dunia maya pun harus mengedepankan sopan santun dan tata krama, khususnya dalam hal apapun harus tetap diutamakan, seperti pasang status, chatting, posting foto atau video, dan memilih profil picture. Tata krama di medsos dapat membuat aktivitas sosial di dunia maya akan menjadi lebih nyaman karena adanya rasa saling menghargai dan menghormati antar pengguna layanan jejaring sosial. Oleh karenanya, pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan medsos. Ketika mengunggah gambar atau sejenisnya, pilihlah yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalau kita menggunakan medsos harus bijak ya. Jadi tidak boleh pasang status sembarangan atau pasang profil picture atau gambar di foto profil kita sembarangan. Maka kita harus bertata krama ya, meskipun di dunia maya pun. Jadi di mana saja, di dunia maya atau di dunia nyata, kita harus terapkan yang namanya tata krama. Tata krama dalam bersikap atau bertindak. Di sini tata krama dalam bersikap juga sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap menyangkut tata cara menggunakan dan memosisikan bagian-bagian tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain.
Meskipun tidak menggunakan kata-kata, sikap yang kita tunjukkan merupakan bahasa tubuh yang dapat ditangkap maknanya oleh orang lain. Bahasa tubuh terdiri atas bagaimana cara duduk, cara berdiam diri, cara kita berdiri, cara kita menggunakan tangan dan kaki, serta apa yang kita lakukan ketika bicara dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh tata krama dalam bersikap: jangan silangkan kaki dan tangan. Lakukan kontak mata dengan tempo singkat. Buatlah jarak antar kedua kaki agar menunjukkan perasaan nyaman dan percaya diri. Posisikan bahu dalam keadaan santai, mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Tampakkan muka berseri-seri atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Selanjutnya anak-anak, tata krama dalam berpakaian. Fungsi pakaian adalah menutup aurat dan memperindah jasmani manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Tata krama dalam berpakaian, terutama aurat, merupakan bagian yang penting yang harus kita tutup pada tubuh kita, sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Dengan demikian, jika bagian tubuh yang merupakan aurat tersebut tertutup, pakaian akan terjaga dari gangguan yang tidak diinginkan karena dipicu oleh pandangan. Tata krama dalam berpakaian adalah cara berpakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat yang mengarah pada kesopanan, akhlak, dan kebaikan budi pekerti. Sebagaimana seorang muslim, kita tentu harus berpakaian sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Jadi kalau laki-laki maka auratnya adalah mulai pusar sampai lutut. Kemudian kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu tata krama kita dalam berpakaian. Anak-anak sekalian, hikmah dari tata krama, jadi manfaat atau pelajaran yang bisa kita ambil kalau kita bertata krama dimanapun kita berada, di sekolah, di masyarakat, maupun di media sosial. Maka pertama kita akan disegani, ya, disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Kalau kita tidak punya tata krama, otomatis kita tidak akan dihormati, kita bisa-bisa dibenci, ya, bahkan kita bisa dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian menjalin hubungan baik dengan orang lain, nah, ini penting. Jadi Allah itu mengingat kita itu tidak hanya hablum minallah saja, hubungan baik dengan Allah, tapi hablum minannas juga harus baik. Meningkatkan kepercayaan diri, menciptakan suasana nyaman dalam situasi apapun, serta dapat meningkatkan karir seseorang. Jadi kalau kita dimanapun kita berada, kita tata krama, maka karir kita akan juga naik, ya. Kita akan mudah, pekerjaan kita akan gampang. Baiklah anak-anak, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada materi yang belum bisa dipahami, bisa langsung ditanyakan lewat WA ataupun telepon. Kemudian untuk tugasnya, tugas pertemuan ketiga, anak-anak cukup meringkas, ya, materi ini, kemudian ditulis di buku dan tidak usah dikumpulkan. Besok ketika luring atau tatap muka akan saya periksa dan saya nilai. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.